Apa kabar semua? Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya, dan terhindar dari wabah yang menimpa saat ini. Amin. Di sini kami kelompok 6 akan memberikan ilmu pengetahuan bagi yang menonton dengan judul imunisasi pada bayi. Nah, di sini kita menggunakan teknik podcast. Jadi kalian bisa mengunduh video ini dan menggantinya menjadi MP3. Jadi kalian bisa mendengar kapanpun dan dimanapun. Nah, ini teknik penyuluhan baru loh. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa baca di bawah ini. Sebelum melakukan penyuluhan, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu para penyaji-penyaji kita. Halo semua, perkenalkan nama saya Delia Silvio Dallavira dari tingkat 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feti Febriani. Saya mahasiswi dari tingkat 3. Halo semua, saya Frika Anggreni Mahendra Putri dari tingkat 3. Nah, sebelum mendalami apa itu imunisasi pada bayi, kita harus mengenal dulu nih apa itu pengertian dari imunisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Diani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akbid Karya Bunda Husada Tangerang. Perkenalkan, saya dengan Ibu Diani Mariani SSTMKes selaku pembimbing dari kelompok 6. Di sini, saya dan mahasiswi saya akan memberikan penyuluhan tentang imunisasi untuk anak yang nantinya bisa diterapkan oleh ibu-ibu atau semua penonton di YouTube yang melihat video ini. Nah, imunisasi itu adalah proses untuk membuat imun seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Dan imunisasi merupakan cara yang terbaik untuk melindungi buah hati dari penyakit. Imunisasi ada dua, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Baiklah, agar sama-sama tahu, kami di sini akan memberikan penyuluhan tentang imunisasi. Untuk selengkapnya, mari kita simak video penyuluhan imunisasi berikut ini. Nah, tadi Ibu Diani sudah menjelaskan tentang pengertian dari imunisasi. Nah, sekarang saya Frika Anggreni Mahendra Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi dasar dan imunisasi lanjut. Apakah itu imunisasi dasar? Imunisasi dasar adalah sebuah upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit dalam tubuh manusia. Caranya adalah dengan memberikan vaksin ke dalam tubuh manusia untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, program imunisasi dasar meliputi 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan. Nah, program imunisasi dasar ini dapat diperoleh gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah di Indonesia. Kalian mau tahu nggak apa saja yang diberikan saat imunisasi dasar lengkap? Nah, yang pertama adalah hepatitis B, dan vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis B. Nah, hepatitis B adalah suatu infeksi hati yang bisa menyebabkan kanker hati loh, bahkan sampai kematian. Nah, yang kedua adalah vaksin BCG. Nah, imunisasi vaksin BCG digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau biasa disebut TBC. Biasanya 1-2 minggu setelah penyuntikan timbul kemerahan dan benjolan kecil. Nah, menimbulkan bekas jaringan parut. Nah, yang ketiga ini ada poli. Nah, imunisasi poli merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakit poli yang dapat menyebabkan nyeri otot dan kelumpuhan. Nah, yang keempat ada vaksin DPT. Nah, imunisasi DPT-HB digunakan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, difteri adalah infeksi bakteri yang menyerang tenggorokan dan dapat menyebabkan komplikasi. Sedangkan pertusis atau batuk lejan adalah infeksi bakteri pada saluran udara yang ditandai dengan batuk hebat yang menetap dan dapat menimbulkan pneumonia, kejang, dan kerusakan otot. Nah, yang kelima ini ada campak. Nah, imunisasi campak merupakan imunisasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit campak. Nah, imunisasi ini diberikan hanya 1 kali pada usia bayi 9 bulan. Nah, pemberiannya dapat diulang pada saat anak masuk SD atau mengikuti program BIAS atau disebut dengan bulan imunisasi anak sekolah yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjut biasanya dilakukan setelah imunisasi dasar lengkap. Nah, tujuan imunisasi lanjut agar supaya
menambah daya tahan tubuh agar terhindar dari virus, bakteri, maupun penyakit-penyakit lain. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang jenis vaksin. Di sini saya akan menjelaskan cara pemberiannya, dosisnya, cara penyuntikannya, dan efek sampingnya. Oke, pertama saya akan memberitahu tentang vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini adalah vaksin sensitif terhadap panas. BCG ini memiliki dosis 0,05 mili. Nah, vaksin BCG ini diberikan hanya 1 kali saja seumur hidup. Vaksin BCG ini mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Cara penyuntikan vaksin BCG ini yaitu di daerah lengan kanan atas secara intrakutan 15 derajat yaitu di bawah kulit. Nah, efek samping vaksin BCG ini yaitu terdapat benjolan setelah 1-2 minggu penyuntikan yaitu fustula. Yang kedua adalah DPT-HB-HIB. DPT-HB-HIB adalah jenis vaksin yang sensitif terhadap beku. Vaksin ini memiliki dosis 0,5 mili. Vaksin DPT-HB-HIB ini mengandung virus difteri, pertusis, tetanus yang dilemahkan. Nah, adapun cara penyuntikannya yaitu disuntikan secara intramuskular di paha kanan dan kiri sesuai jadwal imunisasi yang sudah ditetapkan. Efek samping dari vaksin DPT-HB-HIB ini adalah bayi akan demam dan apabila terdapat bengkak atau kemerahan pada paha bayi, dikompres menggunakan air hangat. Selanjutnya adalah vaksin HB0. Vaksin HB0 ini adalah vaksin sensitif terhadap beku. Nah, vaksin ini memiliki dosis 0,5 mili. Vaksin HB0 ini mengandung vaksin virus rekombinan yang telah dinaktifikasikan dan bersifat non-infeksius, berasal dari HBsHG. Cara penyuntikannya yaitu secara intramuskular di paha bayi. Nah, efek sampingnya ini yaitu bayi akan demam, dan apabila bengkak atau kemerahan di pada paha bayi, yaitu dikompres saja menggunakan air hangat. Selanjutnya adalah polio. Nah, vaksin polio ini adalah vaksin sensitif terhadap panas. Dosisnya polio yaitu 1 kali diteteskan sebanyak 2 tetes dan diberikan 4 kali sesuai dengan jadwal imunisasi selanjutnya. Vaksin ini mengandung trivalen yang terdiri dari substansi virus poliomyelitis tipe 1, 2, 3 yang sudah dilemahkan. Nah, vaksin polio ini adalah tidak ada efek samping sama sekali. Dan apabila bayi muntah dalam 30 menit, maka polio akan diberikan ulang. Selanjutnya ada vaksin campak. Nah, vaksin campak ini adalah vaksin yang sensitif terhadap panas. Vaksin ini memiliki dosis 0,5 mili. Vaksin ini mengandung virus hidup yang dilemahkan. Nah, cara penyuntikannya yaitu disuntikan di lengan kiri atas secara subkutan. Efek samping dari vaksin campak ini yaitu anak akan demam, dan apabila ada bengkak dan kemerahan, itu bisa dikompres dengan air hangat. Halo semuanya, nama saya Feti. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang jadwal imunisasi. Usia berapa sih sebenarnya pemberian imunisasi yang tepat bagi si anak? Oke, simak jawabannya ya. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan sampai di-skip biar tahu informasinya. Jadi, imunisasi itu ada imunisasi dasar dan juga imunisasi lanjutan loh. Nah, pada imunisasi dasar seperti HB0 bisa diberikan 1 jam setelah penyuntikan Fitka pada bayi baru lahir di usia 0 bulan atau usia 0-7 hari kelahiran. Selanjutnya diberikan imunisasi BCG bersama dengan pemberian polio tetes 1 di usia 1 bulan. Untuk imunisasi DPT-1 dengan polio tetes 2 diberikan di usia 2 bulan. Selanjutnya ada DPT-2 dengan polio tetes 3 diberikan di usia 3 bulan. Untuk DPT yang ketiga bersama dengan polio tetes 4 diberikan di usia 4 bulan. Dan selanjutnya ada imunisasi IPV. Ini adalah imunisasi polio suntik. Ini bisa diberikan pada anak usia 4 bulan.
Dan untuk yang campak itu bisa diberikan di usia 9 bulan. Nah, itu dia adalah imunisasi dasar. Selanjutnya ada imunisasi lanjutan. Bisa diberikan di usia 18 bulan, Bunda. Seperti imunisasi MR2 atau campak yang kedua. Bisa juga dilakukan penyuntikan imunisasi DPT yang keempat. Dan juga penyuntikan DPT terakhir dilakukan di usia 5 tahun. Bagaimana sih jika melakukan imunisasi tetapi sudah lewat umur imunisasinya? Gimana ya, apakah masih boleh? Oke, jadi lihat gambar tabel berikut ini. Kotak yang berwarna kuning berarti masih bisa dilakukan imunisasi dasar jika belum diimunisasi. Contoh imunisasi BCG. Lewat dari 1 bulan, maka masih bisa ya Bunda dilakukan imunisasi BCG mulai dari usia 2 bulan sampai 11 bulan, kurang dari usia 1 tahun ya. Oh iya, kenapa sih sudah diberikan imunisasi dasar lengkap tetapi masih juga diberikan imunisasi lanjutan? Apa sih manfaatnya? Jadi, pada saat dilakukan imunisasi, maka antibodi anak akan meningkat. Tetapi semakin lama akan semakin menurun ya Bunda. Jadi, dilakukan imunisasi lanjutan supaya antibodi si anak meningkat kembali. Apakah jika sudah diberikan imunisasi baik dasar maupun lanjutan masih bisa terkena penyakit atau virus? Masih bisa. Oleh karena itu, dilakukanlah imunisasi dasar dan lanjutan supaya memperkecil resiko virus atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh si anak. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ya Bunda. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum.